Your family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Oke, lihat bukunya halaman 54, kegiatan 1. Ya, hari ini kita belajar tentang keluargaku, tanggung jawabku, bab 6. Minggu lalu kita belajar bab 5, aku bertanggung jawab. Ya, tentang siapa yang kemarin belajar bertanggung jawab? Siapa tokohnya? Yang bikin bahtera siapa? Iya, bagus. Nu ya, Nu bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab, orang yang akan melakukan tanggung jawabnya, maka Tuhan memenuhi orang itu dengan rohnya yang kudus. Makanya Sinu bisa membuat bahtera. Sinu tidak pernah belajar bikin bahtera. Ya, tapi Sinu dipenuhi oleh roh Tuhan, sehingga Sinu dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. Ya, iya. Sekarang kita mau belajar keluargaku, tanggung jawabku. Coba perhatikan gambar nomor 1. Gambar apa ini? Papanya lagi ngapain itu? Membersihkan rumah. Membetulkan lampu, bis. Iya, membetulkan lampu. Benar Sinu Aturni, papanya membetulkan lampu. Adiknya ngapain yang perempuan? Menyapu. Iya. Mamanya ngapain? Mamanya? Mamanya memasak ya? Makanan, bis. Iya. Memasak makanan. Abangnya ngapain abangnya? Belajar. Merapikan buku. Belajar. Merapikan buku ya. Setelah belajar dirapikan bukunya. Seperti ini indah kali ya. Kemarin lagu kita lagu apa itu? Minggu lalu lagunya lagu apa? Bukan Yesus di dalam rumahku kan? Siapa ingat lagu minggu lalu? Nabi itu dan istrinya, Miss. Iya. Nabi Iya. Kalau begini kelihatannya indah tidak? Adiknya nyapu, mamanya memasak, bapaknya betul. Indah, Miss. Indah ya. Indah rumahmu. Indah juga. Keluarga yang Indah. Bahagia. keluarga yang bahagia. Keluarga rajin. Keluarga yang harmonis. Ya, semua melakukan tanggung jawabnya. Anaknya tahu tanggung jawabnya, belajar. Setelah itu merapikan bukunya. Kemudian membantu menyapu rumah. Kemudian mamanya tahu tanggung jawabnya, memasak, mempersiapkan makanan. Ya, semuanya bertanggung jawab. Gambar nomor 3. Ngapain itu? Bermain game. Memain PS. Game. Ya, Main PS. main game, PlayStation, ya. Main game. Tapi main gamenya terlalu dekat, nggak bagus ya. Terlalu dekat sekali kan? Bisa rusak mata, Miss. Rusak mata bisa buta. Iya. Cuman yang bagusnya mereka tidak bertengkar. Yang bagusnya mereka bermain rukun ya. Nggak ada yang bertengkar. Nggak rebut-rebutan. Siapa di sini sama adiknya rebut-rebutan main game? Kalau kami bisa main game sama sehari. Si Jeremia? Miss, kalau Serafim dikasih timer. Dikasih timer berapa lama? 30 menit. Oh, 30 menit. Itu pun setiap hari Sabtu ya, sekali seminggu ya?
Jumat sama Sabtu. Oh, Jumat sama Sabtu. Si Jeremia berapa main gamenya? Minggu. Tunggu satu-satu dulu. Jeremia berapa? Berapa kali main gamenya? Setiap hari, Miss. Waduh, setiap hari. Berapa lama main game? 1 jam. Aduh, udah kebanyakan itu Jeremia. Setengah jam aja sudah cukup. Kalau belajar Senin sampai Jumat belajar. Ya main gamenya sekali seminggu lah atau 2 kali seminggu seperti si Serapim. Ini setiap hari 1 jam. Makanya kamu pakai kacamata ya, seperti Miss. Kurangilah Jeremia, kebanyakan itu. Ya, kurangi. Ya, dikurangi setengah jam. Nanti lama, kalau kita main game asik sekali, berkedip pun lupa. Karena, waduh nanti kalah, main terus, nanti kalah, nanti. Matanya jadi kayak gini. Kayak gini terus, lupa berkedip gini. Kalau lupa berkedip, itulah membuat mata kering. Akhirnya lama-lama makin tambah minusnya. Kalau udah pakai kacamata, naik-naik langsung terus minusnya. Akhirnya tebal kali kacamatanya seperti mata Miss ini. Kacamata Miss ini. Ya Jeremia dikurangi nanti main gamenya. Jangan setiap hari dan jangan 1 jam. Terlalu lama. Apa lagi ya, Miss? Siapa lagi yang main game? Paling abang saya, Miss. Si Claudia. Tunggu ya Noah. Claudia tiap hari? Enggak. Berapa kali? Hari Sabtu aja. Sebaiknya seperti itu, hanya Sabtu. Ya. Sisanya belajar bahasa Inggris. Kan ada yang guru bahasa Inggrisnya kasih, apa itu namanya itu? Spelling. Ada itu kan guru bahasa Inggrisnya. Kalau bisa belajar musik. Belajar main piano. Jadi waktunya habis belajar. Jangan habis main game. Habis belajar musik, belajar bahasa Inggris, belajar Sama olahraga kan, Miss? Ya. Olahraga boleh kan, Miss? Boleh, olahraga. Ya, boleh. Bagus ya. Noah main game tiap hari atau bagaimana? Noah setiap hari libur, Miss. Sabtu sama Minggu. Ya, Itu enggak apa-apa. Miss. Berapa lama Noah? 30 menit, Miss. 30 menit ya? Iya bagus itu. Karena katanya begini, kalau lama-lama kita lihat handphone ataupun lihat layar, radiasinya itu bisa merusak otak. Ya? Itu dia radiasinya, ada gelombang radiasi namanya. Nggak kelihatan tapi bisa dihantamnya otak kita, makanya kurang cerdas. Terlalu lama nggak bagus ya. Jadi setengah jam hari-hari libur ya nggak apa-apa lah, hari Sabtu. Si Serapim tadi hari Jumat kan belum hari libur ya Serapim. Ya lebih bagus hari libur aja lah ya, setengah jam. Jadi sisanya ngapain Miss? Sisanya belajar bahasa Inggris, belajarlah membaca Alkitab. Ya, kalau tidak membaca mendengarkan. Serafim setiap hari kalau nggak main game, Serafim lihat video agama, Miss. Iya, itu bagus. Ada video animasi tentang agama, tentang si Musa, tentang si Nuh, ya bagus juga ya. Oke, siapa lagi yang main game ini? Miss. Ya. Miss, Tuan. Miss. Tunjukkan icon tamnya, Miss nggak kelihatan siapa yang manggil Miss. Tuan main game setiap hari.
Atau berapa kali seminggu? Hari Sabtu sama Minggu. Berapa lama? Sampai malam. Berapa lama? Sampai malam. Sampai malam. Ya. Berapa jam dari sore sampai malam? Nah, Berapa jam? dari sampai malam. Dari pagi sampai malam? Ya. Pagi sampai malam? Pagi sampai malam. Itu enggak boleh ya Tuan. Berbahaya. Dari pagi sampai malam main game. Ya enggak boleh. Tuan dengarkan Miss. Tidak boleh main HP dari pagi sampai malam. Ada gelombang radiasi yang bisa merusak otak. Nanti kita jadi lama-lama jadi bodoh. Ya. Ya, jangan. Itu contoh Sinua Turnip. Ada tadi yang teman-temannya yang lain 1/2 jam cuma. Itu pun Sabtu Minggu. 1/2 jam. Sisanya ngapain? Ya belajarlah. Kayak kata si Eri. Supaya jangan bosan olahraga. Ya, belajar main musik. Main piano boleh. Si Nehan main game kapan Nehan? Kalau kamu ditanya oleh kakak jawabmu. Tak tahu. Belum. Nehan nggak main game ya? Enggak, Mi. Tapi dia main terus, Miss. Main apa Nehan? Boneka. Main boneka. Setiap hari main boneka. Si Nehan kan pintar gambar, pintar lukis. Lukis aja Nehan, apa-apa aja yang mau kamu lukis. Nanti kalau lama-lama melukis makin pintar ya. Itu. Melukis, Miss. Melukis apa? Terakhir juga bisa lukis. Miss. Satu-satu dulu, satu-satu. Biar jangan macet-macet suaranya. Nah, jadi Nehan, kalau misalnya nggak suka main game ya nggak apa-apa. Kamu lukis, kan pandai melukis. Lama-lama nanti makin cantik. Siapa lagi yang main game? Mikaela main game. Nggak pernah, Miss. Nggak pernah, nggak apa-apa. Dilarang pakai HP. Iya. Iya, lebih bagus gitu. Ya. Iya, karena di HP ini ada gelombang radiasi namanya ya. Berbahaya, lama-lama otak kita jadi bisa sakit. Terakhir punya saudara, tapi suka main game pakai kacamata. Iya, macam si Jeremia suka main game akhirnya pakai kacamata seperti Miss. Ya Jeremia, tiap hari main game 1 jam, kurang ya. Oke, kita lanjut lagi gambar nomor 2. Coba lihat gambar nomor 2. Buang sampah sembarangan, Miss. Kemana dibuang ini sampahnya? Dipakai, Miss. Di parit. Sungai. Itu bertanggung jawab atau tidak? Lihat jelas air di mana. Tidak ya, tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Iya. Tidak. Harusnya di mana dibuang? Di tong sampah. Di tong sampah. Iya, di tong sampah. Tuan, Di tong tunjukkan sampah. kameranya ya, Tuan. Atau dibakar. Oke, Tuan tunjukkan ya. Nggak apa-apa seperti ini Tuan, biar kelihatan wajahnya ya, biar lama-lama Miss ingat. Oh ini si Tuan. Gitu. Nomor 4, gambar nomor 4, gambar apa itu? Menyapu halaman. Menyapu halaman. Menyapu halaman. Iya, bagus. Bagus tidak menyapu halaman? Bagus tidak? Bagus, Miss. Ya. Bersih. Halaman dan rumah. Bagus. Oke, gambar nomor 5, gambar nomor 5. Letakkan sepatu kaki.
Iya. Tidak. Nggak disusun. Dia meletakkan sepatunya di mana? Aturan di mana dibuat? Di sepatu kami. Iya, di rak sepatu. Berarti ini tidak bertanggung jawab ya. Tidak bertanggung jawab. Dan dibuka sepatunya, kaos kakinya tidak dibuat di rak sepatu. Yang bagusnya dibuat. Gambar nomor 6. Belajar menulis. Belajar. Iya, belajar. Oke, kita mau baca halaman 51. Please open your book page 51. Place to place now at last. Halaman 51 yang sudah dapat penjelasan ayat Alkitab 1 Samuel 2. Tunjukkan icon thumbnya. Yang sudah dapat. Ya, baca Erik. Halaman 51 1 Samuel 2 ayat 12. Iman yang dikasih. Tuliskan. Eli adalah orang iman yang dikasihi Tuhan. Setiap hari ia bekerja di bait Allah. Eli memiliki berapa anak di antara dua anak laki-laki. Mereka tinggal di kota Silo. Kedua anak itu gemar melakukan hal-hal buruk. Biasanya orang-orang Israel akan datang membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan itu dapat berupa daging-dagingan. Kedua anak lelaki Imam Eli suka mengambil daging-daging persembahan seenaknya. Jika orang-orang tidak memberikan apa yang mereka mau, mereka akan menjadi kasar. Hal yang dilakukan oleh kedua anak Imam Eli adalah tindakan salah. Mereka adalah anak seorang iman. Iman Eli sangat dihormati oleh orang-orang Israel. Mereka seharusnya dapat bertanggung jawab. Mereka seharusnya tidak menjadi anak-anak yang berdosa, tetapi menjadi teladan bagi anak-anak Israel lainnya. Iya. Kita sudah pernah belajar tentang Samuel ya, Samuel dan anak-anak Bapak Eli. Anak Bapak Eli tidak bertanggung jawab. Daging persembahan yang dibawa oleh orang Israel untuk dipersembahkan ke rumah Tuhan di Silo diambil sama mereka, direbus. Ada daging persembahan yang dibakar, ada yang direbus. Datanglah mereka, ini khusus untuk dibakar. Tidak, sini diambil paksa dari orang-orang. Direbus, belum masak dari kuali, langsung diambil pakai garpu tala. Ya, pakai garpu, di garpu dimakan, rakus sekali, tidak bertanggung jawab. Mereka anak imam. Imam itu artinya pemimpin ibadah. Itu imam. Jadi anak imam juga ikut membantu papanya memimpin ibadah, melayani. Karena kalau imam ditunjuk oleh Tuhan, orang tuanya imam, anaknya juga ikut jadi imam. Ya, menjadi melayani satu keluarga. Tapi keluarga ini nggak bertanggung jawab. Papanya juga nggak menghukum anaknya yang bersalah. Cuma dibilang janganlah gitu nak, janganlah gitu nak. Sudah jelas-jelas bersalah, memakan daging persembahan milik Tuhan. Ya, akhirnya apa? Tuhan sendiri yang menghukum satu keluarga. Mati satu keluarga kan? Satu keluarga habis, tidak menghormati Tuhan. Tidak bertanggung jawab. Papanya mati, anaknya mati, istri anaknya juga mati. Ya. Sekarang lanjut halaman
51 masih halaman 51 bagian bawah Lukas 2 ayat 41. Siapa yang sudah dapat? Erik, Noah Turnip. Baca Noah. Ketika berumur 12 tahun, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem dengan ayah dan ibunya. Beberapa hari kemudian, Yusuf dan Maria memulai perjalanan kembali ke rumah. Mereka mengira Tuhan Yesus berada dalam rombongan bersama keluarga dan sahabatnya. Mereka berjalan selama 1 hari penuh. Namun Yusuf dan Maria tidak menemukan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Dia. Stop. Yusuf Stop ya. Sambung Yeremia. Yerusalem untuk mencari Dia. Yusuf dan Maria mencari Tuhan Yesus 3 hari lamanya. Kemudian mereka mendapati Dia di bait Allah. Dia berada bersama alim ulama atau guru-guru agama. Ibunya sangat mengkhawatirkan dirinya. Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa ayah dan tahu kalau Dia ada di bait Allah. Bait Allah adalah tempat yang paling disukai Tuhan Yesus. Karena disitulah Dia belajar banyak hal. Kemudian Tuhan Yesus pulang bersama kedua orang tuanya. Dia melakukan semua yang mereka perintahkan. Iya. Jadi Yesus pada waktu umur 12 tahun bersama dengan keluarganya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Setiap tahun ada Paskah dirayakan di Yerusalem. Mereka pergi pakai rombongan-rombongan, rombongan laki-laki dulu, rombongan perempuan dulu. Dikira sama papanya si Yusuf, Yesus ada ikut dalam rombongan ibunya, rombongan perempuan. Mamanya kira, mamanya si Maria, Yesus ikut rombongan papanya si Yusuf. Ternyata bukan. Ya, waktu mau pulang, ya. Waktu mau pulang. Waktu pergi sama. Udah sampai nih di Yerusalem. Nah, tiba mau pulang, dikira ikut rombongan laki-laki atau rombongan perempuan. Tapi Yesus tinggal di bait Allah, bait suci. Bait suci itu tempat ibadah. Kalau sekarang namanya gereja, ya, gereja. Yesus suka tinggal di gereja. Ya, di bait suci dia ngapain? Belajar tentang firman Tuhan. Jadi dia orang yang suka belajar. Harus kita contoh Yesus. Yesus suka belajar, kita harusnya suka belajar ya. Jangan lebih banyak bermain daripada belajar. Lebih banyak belajar. Kemudian Yesus di bait Allah bertanya jawab dengan alim-alim ulama, guru-guru agama yang ada di situ ya. Dan mereka heran, Yesus ini cerdas sekali ya. Cerdas sekali, apa yang ditanya sama alim ulama dijawab oleh Yesus, benar jawabannya semuanya. Pintar Yesus ini ya. Karena dia itu anak Allah ya. Lahir sebagai manusia. Sebagai manusia papanya Yusuf, mamanya Maria. Tapi dia pengennya tinggal di bait Allah. Namun orang tuanya mencari dia. Ya, setelah sampai mamanya sama papanya di rumah, loh kok nggak ada, Yesusnya kok nggak ada. Akhirnya kembali lagi mereka ke Yerusalem cari-cari Yesus. Ditemukan Yesus di bait Allah sedang bertanya jawab. Ya, apa kata Yesus? Ternyata kamu di sini, kata orang tuanya. Ibu, bukankah aku harus ada di rumah bapakku, katanya, di bait Allah. Tapi orang tuanya menyuruh dia pulang. Ayo kita pulang. Mereka pulang, Yesus taat. Apa kata orang tuanya? Yesus taat. Ya, oke. Kita mau lihat contoh sikap bertanggung jawab. Tapi sebelumnya kita putar video dulu ya tentang 12 murid Yesus. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Sepertinya nggak cukup ya. Nggak cukup
Mungkin minggu depan akan kita putar. Contoh bertanggung jawab. Siapa yang bisa sebutkan contoh bertanggung jawab? Mika, Miss. Ya, apa Mika? Membantu orang tua masak, membantu orang tua cuci piring. Membantu orang tua. Oke, Erik. Raster buku sendiri. Iya, oke. Noah Turnip. Mengerjakan PR sendiri sampai selesai, merapikan piring, membantu ibu menyuci. Oke, Aleta. Contoh sikap bertanggung jawab. Aleta. Menjawabmu, merapikan buku, mengerjakan menyelesaikan PR sendiri. Menyelesaikan PR sendiri. Oke, ya. Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Doa sungguh-sungguh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar mengenai tanggung jawab. Aku bertanggung jawab pada keluargaku. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab akan tugas-tugas kami ya Tuhan. Dan mengerjakannya sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Bye-bye. Waktu kita ada 1 menit lagi nih. Thank you. Bye-bye. Bye. Apa Turnip? Jaga kesehatan terus ya, Miss. Iya, thank you ya. Thank you. You, Miss. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, Jonathan. Bye-bye, Miss. Bye. Bye all. Bye-bye all. Bye-bye, friend. Bye-bye, Claudia. Bye-bye, Miss. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Chelsea. Bye-bye, Miss. Bye. Yes.